Selamat sore Bu Nia. Selamat sore Bu. Apa kabar Bu Nia hari ini? Kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nia, kabar saya juga baik. Oke Bu Nia, sebelum memulai proses coaching ini, Bu Nia, saya di sini adalah sebagai pengamat atau observer dan Bu Nia sebagai coach dan nantinya Ibu Maimunah sebagai coachingnya gitu. Kemudian saya hanya sedikit menyampaikan tentang terkaitnya rubrik yang dalam penilaian observasi saya nanti Bu Nia. Nah, dalam proses nanti saya harapkan percakapan nanti Bu Nia memiliki prinsip sebagai coach ya Bu Nia ya. Kemudian Bu Nia harus mempunyai kemitraan, kemudian prosesnya harus kreatif dan memaksimalkan potensi dan tentunya juga memiliki kepotensi sebagai coaching Bu Nia. Nah, jadi tentunya di sini Bu Nia perlu mempunyai kehadiran yang penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu Nia terhadap coaching, tentunya sesuai dengan teknik rasa dan jangan lupa menggunakan teknik alur tirta. Sebelum coaching ini baiknya kita diskusikan dulu Bu Nia. Baik Bu. Kira-kira nih Bu Nia, kompetensi coaching yang ingin Bu Nia kembangkan nanti seperti apa ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu Nia, nanti saya akan membantu untuk mengamatinya Bu Nia. Baik Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifiknya ingin Bu Nia kembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus Bu Nia untuk mengamati kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Bu Nia harapkan nanti seperti apa Bu Nia? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching itu sendiri Bu. Baiklah Bu Nia, kalau begitu setelah ini silakan Bu Nia melakukan coaching. Semangat ya Bu Nia. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Maimunah. Sore Bu Nia. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Nia? Kabar saya sehat. Kenapa murung Bu Maimunah? Iya Bu Nia, saya tuh bingung gitu lah tentang masalah anak, khususnya anak kelas 4 ini. Karena anak kelas 4 ini susah kali ya untuk menghafalkan surat-surat pendek sesuai dengan pelajaran yang ada di modul ajar yang saya ajarkan. Oh, kalau gitu kita bahas aja Bu bersama bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Apakah Ibu punya tujuan khusus untuk mencapainya? Iya sih, saya tuh ingin anak kelas 4 itu lebih memahami nilai-nilai kebaikan dalam agama dan dia bisa mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu Bu Nia. Bagus sekali tuh Bu, sudah ada upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya sudah coba nih bagaimana metode seperti ceramah, tanya jawab, dan memberikan tugas. Tapi masih saja anak-anak saya, murid siswa itu kurang antusias gitu loh. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebabnya? Mungkin materi PAI itu dianggap sulit dan abstrak oleh anak-anak. Selain itu media pembelajaran yang saya gunakan itu juga mungkin kurang menarik begitu mungkin Bu Nia. Oh baik, begini Bu Maimunah, coba kita cari solusi bersama. Bagaimana kalau kita coba gunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau mungkin dengan permainan. Kita juga bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya kita membuat video animasi tentang kisah-kisah para nabi.
Oh gitu ya, itu ide yang bagus Bu Nia. Saya akan coba Bu Nia untuk membuat video animasi minggu depan. Nah, saya juga akan membagikan siswa menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi. Sangat baik itu Bu, jangan lupa juga untuk melibatkan siswa dalam proses pembuatan animasi. Nah pasti murid-murid Ibu akan lebih antusias jika merasa mereka terlibat dalam pembelajaran Ibu. Terima kasih Bu Nia atas sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelajaran PAI khususnya kelas 4 di pelajaran saya. Semoga anak saya nanti menjadi semangat dengan membuat video animasi yang Ibu Nia sarankan. Sama-sama Ibu Maimunah, tetap semangat ya Bu untuk bisa berkreativitas di dalam kelas, apalagi Ibu harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak di dalam kelas. Iya, terima kasih Bu Nia atas sarannya. Saya akan usahakan semaksimal mungkin dan saya juga ucapkan terima kasih Bu Nia telah mensupport saya. Jangan bosan-bosan ya Bu Nia ya. Sama-sama Ibu Maimunah. Baiklah Bu Nia, saya tadi sudah mengamati Bu Nia sebagai coach dan Ibu Maimunah sebagai coachingnya ya. Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana nih keadaannya Ibu Nia setelah melakukan proses coaching tadi? Oh begitulah Bu, baik sekali. Akhirnya sudah selesai juga proses coaching dengan Ibu Maimunah. Terus apa lagi yang ada Ibu Nia rasakan? Saya lega Bu, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Ibu Maimunah. Terus ada lagi nggak Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya Bu Nia ya. Tadi saya juga sudah melihat nih dan mengamati bagaimana Bu Nia melakukan coaching dengan pendekatan alur Tirta kepada coachingnya. Di sini adalah Bu Maimunah dan saya melihat sudah sangat bagus Bu Nia dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Sudah semua tadi Ibu Nia terapkan dari dalam pengamatan saya. Ibu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu membantu saya untuk lebih kedepannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi nanti yang ingin Ibu Nia kembangkan setelah melakukan coaching tadi Bu Nia? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot Bu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching tadi untuk menemukan dan solusi dari permasalahannya. Oh baiklah Bu Nia. Jadi secara umum ini sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya nanti tentu kita harapkan akan lebih baik lagi ya Bu Nia ya untuk melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu Nia? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada, okelah kita cukupkan sampai di sini ya Bu Nia ya. Selamat sore Bu Nia. Selamat sore Bu. Selamat siang Bu Maimunah. Siang Bu Nia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Nia? Saya juga sehat juga Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian dalam observasi Ibu. Nah nanti di dalam rubrik penilaiannya saya diharapkan dalam proses percakapan Ibu nanti memiliki prinsip sebagai coach, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi dari coaching.
yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan teknik rasa menggunakan alur tirta. Nah, sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching nanti. Siap Bu Nia. Baik Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Nia. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu Nia. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Sepertinya saya bisa memfasilitasi coaching. Saya juga dan saya untuk menemukan solusinya dari masalah apa yang dihadapi oleh coaching, sehingga dia dapat menggali potensinya sendiri Bu Nia. Terus sekali Bu Maimunah, nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu Nia. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Nia. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu Nia. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Sepertinya saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri Bu Nia. Baik Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching dengan semangat ya Bu Maimunah, semoga berhasil. Hai Bu Roro, tadi cari saya ya? Oh ya, Assalamualaikum Bu Roro, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Maimunah. Iya, tadi saya nyari Ibu, ingin ada beberapa hal yang mau saya ceritakan ini sama Bu Maimunah. Apa ya Bu? Masalah apa Bu? Yuk, sini merapat kita dikit Bu. Apa masalahnya yang ingin Ibu sampaikan? Mudah-mudahan saya bisa bantu permasalahan apa yang Ibu hadapi. Gini loh Bu Mai, saya tuh ada masalah terkait ada siswa saya yang tidak mau piket pagi ini Bu Maimunah. Oh gitu ya Bu. Jadi permasalahannya tentang siswa yang tidak mau piket. Terus apa tujuan utama Ibu untuk mencapai terkait masalah siswa Ibu yang tidak mau piket pagi itu Bu Roro? Saya tuh inginnya nih Bu Maimunah ya, itu siswa terutama kelas saya mengajar di 10 TKJ Bu Maimunah. Saya inginnya semuanya mau melaksanakan piket itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat di kesepakatan kelas Bu Maimunah. Jadi saya di sini ingin menumbuhkan kepada para siswa saya yaitu rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi siswa saya Bu Mai. Oh gitu ya Bu ya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan Bu sejauh ini untuk mengatasi masalah anak yang tidak mau piket itu Bu Roro? Saya sudah menegur nih untuk siswa yang tidak mau piket Bu Maimunah. Kemudian saya juga sudah memberi peringatan. Bahkan saya tuh juga sudah menghubungi orang tuanya, tapi masalah ini terus saja berlanjut Bu Maimunah. Waduh, terus menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu tuh enggan Bu untuk piket gitu? Padahal kan sudah dibuatkan peraturan setiap sekolah itu kan harus melaksanakan piket sesuai jadwal siswa tersebut Bu Roro. Mungkin nih menurut saya ya Bu Maya, itu ya, mungkin bagi mereka tuh tugas piket itu membosankan dan menurut mereka mungkin itu tidak penting gitu. Dan beberapa siswa juga lebih nyaman itu belajarnya di rumah gitu Bu, nih Bu Mai. Oh gitu ya Bu ya. Berdasarkan kendala yang telah diidentifikasi, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah anak yang tidak mau piket itu Bu Roro? Nah gini Bu Mai, saya tuh sudah mencoba nih untuk membuat piket pagi itu lebih menarik
Misalnya dengan memberikan reward atau penghargaan bagi kelompok piket yang paling bersih. Nah, selain itu juga saya melibatkan siswa dalam menentukan tugas-tugas piketnya. Duh, ide yang bagus Bu Roro ya, karena Ibu telah melibatkan siswa Ibu untuk membuat jadwal piket. Terus mereka akan, jadi mereka itu Bu lebih merasa memiliki tanggung jawab jika jadwal itu dibuat bersama. Terus apa yang akan Ibu lakukan Bu secara spesifik untuk melaksanakan rencana aksi Ibu ini? Saya rencananya nih Bu Mai akan mengadakan rapat di kelas untuk membahas masalah piket ini. Kemudian meminta masukan dari para siswa. Setelah itu saya akan membuat jadwal bersama siswa dan memberikan reward sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Itu Bu Mai. Aduh, sangat baik sekali ya Bu ya. Terus bagaimana Bu Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu buat ini Bu? Nah, rencananya ini saya akan mengamati tingkat kehadiran siswa saat piket Bu Maimunah, kemudian kebersihan kelas, dan tentunya dengan melihat perubahan sikap terhadap tugas piket itu. Aduh, sangat bagus ya Bu Roro ya, ide-ide Bu Roro untuk meningkatkan supaya anak itu mau bertanggung jawab dan tidak enggan lagi melaksanakan piket sesuai dengan aturan sekolah yang Ibu buat. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan, terutama tadi Ibu bilang akan memberikan reward ya kepada anak. Nah, tentu anak itu bersemangat dengan dia memberikan pujian ya. Nah, kepada anak itu karena anak itu sudah melaksanakan tugasnya dan dia bertanggung jawab apa yang telah ditentukan sepakati dalam kesepakatan sekolah Ibu. Semoga sukses ya Bu Roro ya. Oke Bu Nia, aduh Bu Mai, terima kasih banyak ya Bu Mai sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendukung saya dan sudah mensupport saya sehingga aja nanti kelas saya setelah saya melakukan beberapa strategi nanti akan saya lakukan, mudah-mudahan kelas saya, anak-anak siswa di kelas saya rajin dalam piket nanti Bu Mai. Oke, baik. Sepertinya saya senang sekali mendengar cerita Bu Roro. Mudah-mudahan nanti kita bisa lagi Bu Roro berkomunikasi seperti ini. Silahkan Bu Roro kalau ada permasalahan silahkan temui saya. Semoga nanti sukses ke depannya buat Bu Roro dan juga sekolah Bu Roro lebih maju lagi. Oke, Bu Roro, sukses ya. Iya, makasih Bu Mai. Sama-sama. Baik Bu Mai, tadi saya sudah mengamati coaching Ibu dengan Ibu Woro. Bagaimana keadaannya setelah Ibu coaching Ibu Woro? Alhamdulillah Bu Nia, tadi sudah bisa diselesaikan bersama Bu Roro. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan? Bu, saya sangat lega sekali karena saya senang bisa membantu Bu Roro sehingga dia bisa dapat menyelesaikan permasalahannya tentang siswanya yang enggan piket Bu Nia. Terus apa lagi Bu? Tadi saya juga melakukan coaching ya dengan Bu Roro supaya dia menggunakan pendekatan tirta Bu Nia. Dan saya senang dan saya sangat senang bisa menerapkannya. Oh baik, baik Bu Muna. Tadi saya juga sudah melihat dan mengamati apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching dengan pendekatan tirta. Saya juga melihat sudah bagus ya, Ibu sudah lengkap mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawab, semuanya sudah Ibu terapkan dengan baik. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Nia ya, karena Bu Nia telah membantu saya untuk mengamati saya untuk lebih baik lagi ke depan dalam proses dengan coaching saya nanti. Kira-kira kompetensi coaching yang apa lagi Bu yang bisa Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Woro? Sepertinya saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot terutama, terus karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan menggali lebih dalam potensi coaching dunia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tadi.
Oke, baik Bu Maimunah, semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dengan melakukan proses coaching berikutnya. Oke, terima kasih Bu Nia atas pengamatannya dan masukannya yang telah Ibu berikan kepada saya. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Aduh, sepertinya cukup ya Bu Nia, ini udah siang, jadi kita boleh bisa istirahat. Baik Bu Maimunah, kalau tidak ada lagi yang mau ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Terima kasih ya Bu Maimunah. Iya Bu Nia, sama-sama. Jangan bosan ya Bu untuk memberikan pengamatan kepada saya. Baik Bu, terima kasih. Tiga. Assalamualaikum Bu Roro, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Mai, selamat pagi juga Bu Mai. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Roro pagi hari ini? Alhamdulillah Bu Mai, kabar saya pagi ini saya merasa sangat sehat Bu Mai. Baik, alhamdulillah ya. Gini Bu Roro, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan ini sebagai pengamat ya, pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, teknik rubrik penilaian dalam observasi Ibu nanti. Di mana dalam rubrik penilaian saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti, Ibu memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentu Ibu juga memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, gitu ya Bu Roro ya, mendengarkan aktif, terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan teknik, rasa, dan menggunakan alur cerita. Jadi sebelum Ibu memulai coaching, kita akan diskusikan terlebih dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu nanti. Baik Bu Mai. Bu Roro, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya yang ingin saya lakukan nantinya Bu Mai, yaitu mengembangkan kompetensi coaching itu mulai dari kehadiran penuh pada coach saya, kemudian saya tentunya mendengarkan coach saya secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Mai. Aduh, bagus sekali Bu Roro, ide Bu Roro ini. Nanti saya akan bantu ya Bu Roro ya untuk mengamati proses coaching Ibu. Baik Bu Mai. Terus kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu Roro? Saya ingin mengembangkan itu kompetensinya ya Bu Mai itu yaitu mendengarkan aktif Ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Mai. Aduh, luar biasa Bu Roro ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi Ibu tersebut. Baik Bu Mai. Nah, jadi untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin sampaikan seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapinya, yaitu dengan cara menggali potensinya sendiri Bu Mai. Oke, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu Roro melakukan coaching. Semangat Bu Roro ya, semoga nanti Ibu sukses untuk melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih Bu Mai. Iya, sama-sama Bu Roro. Selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi Bu Woro. Gimana kabarnya Bu Nia hari ini? Hari ini
kabar saya lagi kurang semangat, Bu. Ada apa loh Bu Nia? Kok sampai kurang semangat begini? Gini Bu, saya ini lagi memikirkan kenapa ya siswa saya itu kok kesulitan belajar menggambar dengan saya. Oh, jadi Bu Nia ada permasalahan nih di kelasnya Bu Nia ya. Jadi tujuan utama yang ingin Bu Nia capai ini dengan meningkatkan minat dalam belajar menggambar siswa di kelas Bu Nia ini seperti apa? Gini Bu, saya ingin lebih menikmati proses menggambar siswa saya. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kualitas hasil dari pekerjaan mereka. Oh, jadi dari masalah tersebut apa saja nih sejauh ini yang sudah Ibu Nia lakukan untuk meningkatkan minat siswa di kelasnya Bu Nia? Saya sudah mencoba Bu Woro berbagai teknik menggambar ya. Terus saya juga sudah memberikan variasi tugas-tugas siswa saya, dan saya juga memberikan pujian atas hasil karya yang sudah mereka buat gitu Bu Woro. Tapi minat mereka tuh masih juga kurang menurut saya. Nah, kalau dari permasalahannya seperti itu, menurut Bu Nia nih penyebabnya seperti apa ya? Mungkin karena mereka merasa kurang ya Bu ya, kurang percaya diri, terus dengan kemampuan menggambar mereka. Selain itu juga mereka lebih tertarik pada kegiatan yang lain yang dianggap mungkin lebih menyenangkan kalau menurut siswa saya, seperti itu Bu. Nah, kalau setelah saya tangkap tadi ya tentang pembicaraan Bu Nia tadi, berdasarkan kendala-kendala yang sudah Ibu Nia identifikasi ya. Jadi saya mau tahu nih langkah-langkah apa saja yang konkret atau yang nyata yang dapat Ibu Nia lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin di sini Bu Woro saya ingin mencoba pendekatan yang lebih menyenangkan, seperti mungkin menggambar sambil mendengarkan musik, atau mungkin saya membuat puisi juga, atau saya bisa membuat komik. Selain itu juga saya ingin memberikan contoh karya-karya seniman yang sudah ada, contoh-contohnya untuk sebagai inspiratif mereka, seperti itu Bu Woro. Waduh, luar biasa. Idenya Bu Nia itu sudah sangat bagus menurut saya. Bagaimana jika kita mengadakan lomba menggambar dengan tema yang menarik, ini juga bisa memotivasi siswa untuk berkreasi loh Bu Nia. Jadi secara spesifik nih, saya juga ingin tahu rencana apa yang akan Ibu lakukan. Saya mungkin membuat rencana seperti jadwal kegiatan menggambar Bu Woro yang lebih variatif. Selain itu saya juga mencari referensi karya seni yang lain dan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan saya juga akan mencoba mengadakan lomba menggambar mungkin di akhir semester ini Bu. Menurut saya sudah sangat bagus Bu Nia. Di sana kita bisa mengukur nih bagaimana keberhasilan dari rencana aksi ini Bu Nia. Saya akan mengamati mungkin peningkatan partisipasi siswa saya Bu dalam kegiatan menggambar. Nah, juga saya akan melihat kualitas hasil karya mereka dan peningkatan rasa percaya diri mereka, karena saya lihat mungkin saya harus lebih meningkatkan juga kualitas mereka dengan cara seperti menggambar tersebut. Menurut saya nih Bu Nia ya, yang sudah Bu Nia lakukan tadi dengan banyak strategi dan rencana-rencana yang Bu Nia lakukan itu, saya yakin ini pasti berhasil. Nah, nanti Bu Nia kapan waktu lagi setelah rencana aksi yang Bu Nia lakukan tadi sudah dilakukan di kelas Bu Nia, nanti kita boleh datang kepada saya dan kita mengevaluasi lagi hasil yang sudah Bu Nia terapkan tadi. Saya senang sekali Bu Nia sudah mau berbagi cerita dengan saya.
pasti saya sangat mendukung Bu Nia, memberi support pada Bu Nia, dan Bu Nia jangan ragu kalau ada apa-apa cerita sama saya akan selalu ada waktunya untuk Bu Nia. Baik, terima kasih banyak ya Bu Woro sudah mendengarkan keluh kesah saya terhadap pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya terima, saran dan masukan dari Ibu sudah bisa saya pikirkan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Sama-sama Bu Nia, semangat ya. Terima kasih Bu Woro. Baik Bu Roro, tadi saya sudah mengamati bagaimana keadaan Bu Roro. Sudahkah Bu Roro melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Mai, sudah selesai saya melakukan proses coachingnya bersama Ibu Nia. Bagaimana tadi prosesnya, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Mai, saya merasa lega nih. Karena apa? Karena saya bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dan juga menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Terus apa lagi Bu? Tadi juga saya melakukan coaching ya Bu Nia ya, tentunya dengan pendekatan alur tirta. Kemudian saya tentunya senang sudah bisa menerapkannya bersama Bu Nia tadi. Alhamdulillah ya. Saya tadi sudah mengamati yang Ibu lakukan terhadap coaching dengan pendekatan tirta. Saya sudah melihat itu sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi Bu. Iya Bu Mai, terima kasih banyak atas observernya dengan membantuannya untuk pengamatannya kepada kami. Kemudian itu tentunya membantu saya untuk kedepannya lebih baik lagi dalam proses coaching nanti. Oh iya, kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Begini Bu Mai, saya ingin mengembangkan pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu tentunya akan menggali lebih dalam potensi coach dalam menemukan solusi permasalahannya Bu Mai. Oh iya Bu ya. Jadi secara umum semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dan bisa melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Ya, tentu terima kasih banyak Bu Mai atas waktunya karena sudah memberikan pengamatan dan tentunya masukan yang sangat berharga buat saya Bu Mai. Ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya saya rasa sudah cukup Bu Mai. Oke, kalau gitu tidak ada lagi percakapannya, cukup kita diskusinya sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Roro sudah membantu coaching. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih, sama-sama ya Bu Mai. Iya, sama-sama.